Salam saudara-saudara, harapan saya saudara-saudara selalu diberi kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Mari kita menikmati kebersamaan kita sama Tuhan hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dan membuka hati Roh Kudus untuk masuk dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Saya akan nyanyikan satu lagu pujian Bapa Surgawi. Surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Terima kasih Bapa, kami tahu rencana-Mu indah bagi kami. Sekalipun kami merasakan terkadang kami jatuh dalam kelemahan, tetapi Tuhan kembali menguatkan kami. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, urapi hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan akan semakin besar pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bagi jiwa-jiwa yang haus akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, dan bukan satu firman Tuhan saja yang saya akan bagikan. Nanti saya akan bagikan beberapa firman Tuhan. Kita akan baca di kitab Kejadian 39 ayat 1 dan 2. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ini menceritakan tentang Yusuf, perjalanan hidup Yusuf saat dia dibuang oleh kakak-kakaknya, dijual, dan dia bertemu dengan Potifar, seorang pegawai istana kerajaan, untuk dijadikan budak di rumahnya. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan Yusuf begitu saja. Penyertaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan Yusuf. Akankah kita menganggap bahwa Yusuf muda ini yang akan dijual ke dalam perbudakan sebagai pria yang berhasil? Nah, jadi dalam pemandangan kita, apakah Yusuf ini menjadi pria yang berhasil di dalam perbudakan ini? Definisi keberhasilan Tuhan berlawanan dengan dunia. Jadi kalau keberhasilan Tuhan itu akan kekal, ada proses. Tetapi kalau keberhasilan dunia itu instan, tidak ada proses, tetapi akhirnya maut dan hanya sementara. Jadi keberhasilan dengan bersifat tidak spontan dan didirikan di atas fondasi yang mudah tergoncang, dia akan jatuh. Dan kita bisa melihat bagaimana kekayaan dunia yang bersifat sementara dapat menghalangi seperti asap. Jadi keberhasilan dunia itu hanya sementara, seperti asap hilang. Tetapi keberhasilan yang datang dari Tuhan ada proses. Jadi kalau saudara-saudara mengeluh dan tidak mau proses Tuhan, ya jangan marah sama Tuhan kalau keberhasilan tidak saudara dapatin dengan baik. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Maukah keberhasilan menurut cara Tuhan atau keberhasilan menurut cara dunia? Kalau menurut cara dunia, saudara-saudara tidak akan menikmati sepanjang masa keberhasilan itu. Anak cucu kita tidak akan menikmati, karena itu seperti asap yang menguap dan hilang begitu saja. Tapi keberhasilan yang dituntun, yang diberikan oleh Tuhan itu akan kekal abadi, dan anak cucu kita diberkati dan merasakan keberhasilan itu. Nah, di sini saya melihat bagaimana
bagaimana sikap kita untuk memiliki berapa cara yang bisa kita dapati untuk kita berhasil secara apa yang Tuhan mau, bukan secara dunia. Di sini saya sudah tuliskan ada beberapa poin yang harus kita ambil sikap. Kalau kita mau berhasil bersama Tuhan, kita harus ikuti prosesnya Tuhan. Kita harus lalui bersama Tuhan. Jangan kita mengambil sikap maunya sendiri, suka-sukanya kita, tetapi biarlah suka-sukanya Tuhan. Yang pertama adalah kejujuran. Kita buka di Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Jadi di firman Tuhan sendiri katakan bahwa orang jujur akan diberkati dan berkat Tuhan akan terjadi atas hidup orang tersebut. Itu ya. Adalah yang pertama adalah kejujuran. Dan yang kedua adalah bertekun dalam doa. Kita bisa baca di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi Tuhan mau satu, tadi kejujuran. Ya, ini proses yang Tuhan mau untuk kita mencapai keberhasilan bersama Tuhan adalah satu. Kalau kita kerja harus punya motivasi kejujuran. Dan yang kedua, bertekun dalam doa. Jadi setiap persoalan, setiap masalah, setiap usaha, libatkan Tuhan. Kita bawa dalam doa, bertanya pada Tuhan, Tuhan apakah ini memang daripadamu atau bukan? Kalau bukan daripadamu dijauhkan, tapi kalau memang dari Tuhan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Jadi libatkan Tuhan, yaitu dengan cara kita tekun berdoa. Tadi saya sudah sampaikan di Roma 12 ayat 12. Yang ketiga, kerja keras. Ulangan 12 ayat 7b. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukarialah kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jadi bekerja keraslah. Nggak ada orang mau berhasil itu bermalas-malasan. Saya udah naruh saham di situ sekian miliar. Sudah saya tenang-tenang, enggak juga. Sekalipun kita yang punya modal, sekalipun kita yang punya usaha, tetap kita bekerja, turun tangan. Jadi tidak asal malasnya kita, enggak ada ibaratnya berkat itu jatuh dari langit begitu aja, tetapi ada usaha kita. Jadi yang ketiga adalah kerja keras. Dan yang keempat berserah. Kita buka di Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi di sini dikatakan berserah. Beda dengan pasrah. Kemarin saya sudah bahas antara berserah dengan pasrah berbeda. Kalau pasrah itu kita akan membawa kehancuran, karena di situ kalau kita pasrah Tuhan tidak akan bekerja. Karena kita sudah terbawa dengan dunia. Jadi istilahnya, udah deh, terserah deh mau hidup kayak mau enggak, itu namanya pasrah. Tapi kalau berserah, kita melibatkan Tuhan. Ya, saudara-saudara, jadi yang keempat adalah berserah. Kalau kita berserah, mempercayai, dan bagian kita adalah berdoa. Bagian Tuhan menjawab doa-doa kita. Dan yang terakhir adalah menabur. Menabur, kita baca di 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi dari 1 sampai 5 saat kalian, saudara-saudara, mencapai keberhasilan Tuhan, ingat bahwa berkat yang saudara terima bukan untuk saudara sendiri, tapi ada bagian pekerjaan Tuhan yang saudara-saudara bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Jadi saudara-saudara juga harus menabur pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara juga harus menabur pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi kalau saudara sudah melakukan 5 poin ini dan saudara menjadi berhasil, itu bukan datangnya dari kemampuan saudara-saudara, tapi itu kepercayaan Tuhan terhadap saudara-saudara, mempercayakan harta yang Dia miliki pada saudara-saudara, dan tidak dinikmati sendiri, tapi kita menabur apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Jadi saya percaya bila saudara-saudara melakukan 5 poin ini, saudara-saudara akan seperti Yusuf, dibawa naik dan bukan turun. Tidak jadi ekor tapi kepala. Lihat bagaimana Yusuf mengalami proses demi proses. Dia terima semuanya dan dia berserah pada Tuhan atas kehidupannya.
dan dia menabur apa yang dia sudah terima. Dia memberkati saudara-saudara yang sudah membenci dia. Dia memberkati bangsa Israel dengan kasih-Nya. Demikian saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara. Biarlah kita ambil contoh dari kisah hidup Yusuf ini. Bagaimana kita berhasil, bagaimana kita mau berhasil menurut cara Tuhan, bukan menurut cara dunia. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi motivasi kehidupan bagi kami untuk tetap terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, di setiap persoalan dan masalah yang kami boleh hadapi. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi kami, tertarik pada keberhasilan kami, dan ingin memberkati kami dalam setiap bidang kehidupan kami. Tuhan menyerahkan segala kekhawatiran dalam hatiku kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang tidak kuupayakan, yang memberikanku hikmat dan kekuatan untuk mengatasi setiap masalah dan hidup berkemenangan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya hidup kemenangan ada di tangan kami karena Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia, lawatan bangsa Indonesia terhadap bangsa kami Tuhan, lawatan Tuhan terhadap bangsa kami luar biasa. Kami percaya di dalam nama Tuhan, kasih Tuhan menyertai kami semua. Inilah doa-doa yang boleh kami naikkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang mendengarkan channel YouTube ini, bantu mereka di dalam setiap persoalan dan kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa subscribe, Tuhan berkati.